Keesokan harinya, Tan sengaja berkunjung di sebuah toko di mana ia berlangganan sudah sejak lama. Kemudian, ia sengaja datang ke situ untuk mengambil gambar hasil jepretannya kemarin. Namun, ada yang sedikit janggal. Bagaimana tidak, hasil foto yang diambilnya tidak senormal seperti biasanya, di mana kelihatan sekelebat bayangan putih yang membuat foto itu sedikit buram. Kemudian pacarnya kembali melihat-lihat foto itu, dan ternyata terlihat sosok aneh yang tertangkap kamera, di mana sosok itu lebih menyerupai sosok perempuan yang sedang ikut selfie-selfie saat itu. Lalu mereka sengaja datang ke lokasi terjadinya tabrakan itu, karena Jen merasa semakin khawatir dan rasa ada yang tidak beres pasca kejadian tadi malam. Tanpa berlama-lama, Tan pun langsung bertanya apakah ada korban saat kejadian tadi malam. Namun anehnya, si petugas malah mengatakan bahwa tidak ada korban sama sekali dalam kejadian dan semuanya baik-baik saja. Kemudian Tan menelpon teman-temannya meminta bantuan untuk mencari informasi di beberapa rumah sakit. Dan anehnya, tidak ada korban tabrakan sama sekali di rumah sakit. Karena merasa tidak puas dan percaya, kemudian Tan kembali memeriksa sebuah foto di mana ada sosok perempuan yang tertangkap jepretan saat itu. Di saat yang bersamaan, Jen sedang berada di kampus untuk mengikuti kelas fotografi. Namun, Tan yang sedang berada di ruangannya dikejutkan oleh kehadiran Jen saat itu. Tapi anehnya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang berasal dari Jen pacarnya yang sedang berada di kampus. Seketika itu juga, Tan terheran-heran akan hal itu. Pasalnya bagaimana bisa Jen berada di kampus, sementara baru saja ia bersama Tan di ruangan cuci foto. Kemudian setelah menjemput Jen, Tan merasa tidak enak badan dan lehernya terasa pegal. Akhirnya ia datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri di sana, karena khawatir mungkin ada sesuatu hal atau masalah di lehernya. Untungnya setelah hasil ronsen memperlihatkan, ternyata tidak ada masalah sama sekali. Kemudian di saat yang bersamaan, Jen masih berada di apartemen karena masih merasa penasaran akan foto-foto itu. Setelah digabungkan, ternyata bayangan putih itu membentuk pola yang mengarah pada salah satu ruangan yang ada di kampus mereka. Kemudian saat itu juga Jen langsung datang ke kampus mereka untuk mencari tahu mengenai ruangan itu. Scene di sini diperlihatkan dengan jelas bahwa ternyata ruangan itu adalah ruangan laboratorium. Dan tiba-tiba angin bertiup sepoi-sepoi di ruangan itu, sehingga membuat bulu kuduk si Jen berdiri tegak tidak karuan. Dalam keadaan panik, tanpa sengaja tiba-tiba Jen melihat selembar foto yang ada di pojok ruangan. Dari foto ini, terlihat seorang wanita yang sedang memegang sebuah piagam. Seketika itu juga, Jen langsung teringat seorang wanita yang ia tabrak dan sosok yang pernah tertangkap kamera pacarnya waktu itu. Kemudian, Jen merasa ada yang tidak beres dari semuanya ini, di mana salah satu foto itu menunjukkan pacarnya terlihat sedang berdua dengan wanita tersebut. Di sisi lain, Tan sengaja datang kepada salah satu temannya untuk menceritakan apa yang sedang dialaminya. Namun bukannya disambut dengan baik, Tan malah diperlihatkan dengan kondisi apartemen yang sangat berantakan tidak karuan. Kemudian tiba-tiba ia dikejutkan ketika melihat temannya yang sedang memanjat balkon apartemen dan lompat seketika itu juga. Saat berada di rumah sakit, Tan langsung ditanya oleh istri temannya dan merasa tidak percaya akan apa yang sudah Tan katakan. Wanita itu bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada suaminya, di mana ternyata kedua teman suaminya yang lain juga tewas bunuh diri belakangan ini.